Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini RS Horor akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Teror Pocong Pasugi, yang dimana kisah ini menceritakan kejadian penampakan dari sosok Pocong Pasugi, yang dimana beliau meninggal akibat dibunuh begal ketika sedang berjualan sate di malam hari. Sebelum mendengarkan cerita ini, disarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Kisah dimulai ketika saya yang kala itu baru pulang kerja dari kantor yang berlokasi di daerah Bandung. Ketika saya sedang di perjalanan pulang, saya memutuskan untuk mampir ke salah satu kedai sate langganan saya yang berada di kampung. Sebut aja pemilik kedai sate tersebut Pak Sugi. Karena saya yang kala itu malas untuk memasak di rumah, memutuskan untuk membeli satenya Pak Sugi, yang hampir setiap hari saya membelinya. Bisa dibilang saya dan Pak Sugi sudah sangat akrab, karena hampir setiap hari saya dan Pak Sugi mengobrol dan ketemu atau saya membeli satenya. Pak Sugi pun sudah sangat hafal dengan porsi dan sate apa yang saya pesan. "Pak, seperti biasa ya," ucapku kepada Pak Sugi. "Iya Kang Andi, ditunggu sebentar ya," balas Pak Sugi sembari menyajikan air teh hangat kepada aku. Ngomong-ngomong, kok tumben Bapak sendiri? Mas-mas yang satunya lagi kemana?" ucapku kembali. "Pulang kampung dulu Kang, katanya ibunya sakit, jadi tadi pagi pegawai Bapak pulang dulu," sahut Pak Sugi. "Oh, hati-hati Pak kalau sendiri, yang terlalu malam, rawan begal sekarang di sini," ucapku. "Ah, udah biasa ini Kang. Ya udah diminum dulu, mumpung masih anget tehnya," sahut Pak Sugi sambil melanjutkan membuat sate yang tadi saya pesan. Emang kala itu di kampung saya sedang rawan-rawannya begal, karena telah terjadi pembegalan berturut-turut selama seminggu ini. Singkat waktu, pesanan saya pun telah usai. Saya yang kala itu sedang enak-enaknya nyeruput teh hangat buatan Pak Sugi, bergegas membayar dan langsung pulang. Di perjalanan pulang di rumah sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang berada di luar kala itu. Ya mungkin akibat pada waktu itu sedang hujan gerimis, mengakibatkan para warga yang lain malas untuk keluar rumah. Setibanya di rumah, saya pun bergegas memarkirkan motor dan masuk ke dalam. Di situ udah ada keluarga saya yang sedang berkumpul di ruang tamu sembari menonton sinetron. "Nih, Andi bawa sate dari kedai Pak Sugi," ucapku kepada mereka. Kami pun memakannya bersama, yang waktu itu ada ibu, bapak, dan kedua adekku. Setelah merasa kenyang, saya pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu, karena merasa lelah dan merasa ngantuk kala itu. Keesokan hari pun tiba. Saya yang baru bangun dari tidur dikagetkan dengan suara warga yang entah sedang membicarakan apa. Tetapi sekilas terdengar mereka mengucapkan kata begal. Saya pun beranjak dari tempat tidur dan bergegas keluar. Yang kala itu ada bapak, ibu, dan para warga sedang berkumpul. Dan benar, ternyata ada pembegalan lagi. Yang kali ini korbannya adalah Pak Sugi yang tewas dengan luka tusukan di bagian leher dan tangannya. Teror pocong Pak Sugi pun baru dimulai. Pada waktu itu, saya yang baru pulang dari tempat kerja sekitar jam 9 malam. Jalanan menuju kampung sangat sepi, tidak ada segelintir orang yang berada di jalan. Hanya ada saya yang ditemani oleh sepeda motorku kala itu. Ketika melewati kedai bekas Pak Sugi, saya teringat akan kebiasaan saya yang selalu membeli satenya, tetapi sekarang hanya menyisakan gerobaknya saja yang terbengkalai tergeletak begitu saja di pinggir jalan.
Enggak kusangka nasibmu berakhir tragis begitu, Pak, ucapku dalam hati. Akan tetapi, setelah saya bergumam seperti itu, sekilas terlihat siluet putih yang bergerak di belakang pohon besar, dekat bekas kedai satenya Pak Sugi. Saya pun memberhentikan sepeda motor saya dan memperhatikan siluet putih tersebut. Tetapi anehnya, setelah saya perhatikan, siluet putih tersebut melayang ke arah bekas kedai sate Pak Sugi. Dan lebih kagetnya, ketika siluet putih itu berhenti dan berbalik, ternyata itu sosok pocong. Saya yang melihat sosok tersebut merasa kaget dan tercengang. Astagfirullah, ucapku sembari menghidupkan sepeda motorku. Tetapi anehnya, setelah saya mencoba menghidupkan motor saya, tidak kunjung menyala. Sosok tersebut terus menghampiri saya dan seketika tepat berada di depan mukaku kala itu. Dengan muka yang gosong, sembari bercucuran darah dari kain kapan sebelah lehernya. Tolongin Bapak, Kang. Saya yang kala itu merasa sangat ketakutan melihat sosok tersebut hanya bisa berdoa dalam hati. Keringat dingin seketika keluar membasahi tubuhku kala itu. Setelah berusaha menyalakan sepeda motor, akhirnya menyala juga. Saya yang tidak pikir panjang langsung menancap pedal gas sepeda motor sekencang-kencangnya. Dan alhamdulillah saya berhasil pulang ke rumah kala itu. Singkat cerita, di keesokan harinya, saya yang kala itu sedang libur kerja mendapatkan surat dari Pak RW yang isinya mengenai jadwal ronda di kampungku. Tujuan diadakan ronda ini agar lebih aman dari pembegalan, karena aksi pembegalan yang sudah sangat meresahkan warga dan sudah memakan korban nyawa. Di dalam surat tersebut, saya kebagian hari Minggu bersama Pak Mudi, Pak Ari, Pak Yoga, dan Pak Tarjo. Yang sangat kebetulan sekali hari ini hari Minggu, dan saya pun harus melakukan ronda nanti malam. Singkat waktu, malam pun tiba. Saya yang kala itu harus pergi melakukan tugas ronda, bergegas berjalan keluar. Yang kala itu hanya ditemani sarung dan senter yang kubawa menuju pos ronda. Ketika di perjalanan, saya bertemu dengan Pak Tarjo. Kang Andi, ronda malam ini ya? Sapa Pak Tarjo kepadaku. Iya nih Pak. Omong-omong, yang lain udah pada datang belum Pak? Ucapku kembali. Gak tahu Kang, Bapak juga bau-bau berangkat, sahut Pak Tarjo. Oh ya udah, mari Pak, sahutku sembari mempersilahkan Pak Tarjo untuk berjalan terlebih dahulu. Setelah berjalan agak lama, kami pun sampai di pos ronda. Yang kala itu baru ada Pak Mudi dan Pak Arif. Pak Yoga kemana? Kok belum datang? Ucap Pak Tarjo kepada Pak Mudi dan Pak Arif. Pak Yoga ada halangan, jadi dia absen dulu, ucap Pak Mudi. Udah gak apa-apa, sini ngopi dulu, sahut Pak Arif sembari menghidangkan segelas kopi kepadaku dan Pak Tarjo. Malam itu pun hanya kami berempat yang melakukan ronda. Singkat waktu, jam pun menunjukkan pukul 1 malam. Kami pun memulai melakukan ronda keliling yang dimana waktu itu dibagi jadi 2 kloter. Kloter pertama, saya dan Pak Budi, kloter 2 diisi sama Pak Tarjo dan Pak Ari. Saya pun yang kebagian kloter pertama bersama Pak Budi bergegas untuk berkeliling kala itu. Ditemani dengan 1 buah senter, kami pun berangkat. Saat kami sedang berjalan menelusuri kampung, tiba-tiba turun gerimis hujan. Kang Andi, gimana nih? Hujan menurun dulu apa lanjut aja? Ucap Pak Mudi kepada aku. Lanjut aja Pak, mumpung masih gerimis, ucapku agar segera beres melakukan ronda keliling malam itu. Pak Mudi pun mengangguk dan kami pun melanjutkan menelusuri kampung kami. Akan tetapi, ketika kami sedang berjalan melewati bekas kedai satenya Pak Sugi, kami mencium bau busuk yang begitu menyengat masuk ke hidung kami. Bau apa ini ya? Ucap Pak Mudi sembari menutup hidungnya dengan sarung. Gak tahu nih Pak, busuk banget seperti bau bangkai, ucapku membalas perkataannya Pak Mudi.
Ketika kami sedang membicarakan bau tersebut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang kami. Blek, blek, blek. Suara langkah kaki yang begitu berat terdengarnya. Spontan aja kami pun menengok ke belakang. Ketika kami menengok ternyata tidak ada siapa-siapa. Kami pun yang merasa janggal akan suara langkah kaki tersebut bergegas mempercepat langkah kaki kami. Akan tetapi ketika saya berjalan, saya pun terpeleset dan terjatuh. Aduh, hati-hati Kang, jalannya licin, ucap Pamudi kepadaku sembari menolongku untuk berdiri. Ketika Pamudi menolongku, seketika tatapan Pamudi menajam melihat ke arah bekas kedai satenya Pak Sugi. Kenapa Pak? Ucapku keheranan melihat raut muka Pamudi. Itu apa Kang? Ada siluet putih, balas Pamudi sembari menunjukkan ke arah itu. Saya pun memfokuskan pandangan saya ke arah bekas kedainya Pak Sugi. Dan emang, ternyata di situ udah ada sosok pocong sedang berdiri tegak dengan wajah yang gosong menatap kami. Saya dan Pamudi yang melihat sosok tersebut langsung memutuskan untuk berlari. Akan tetapi ketika kami hendak berlari, gak tahu kenapa kaki kami gak bisa bergerak. Seperti sedang ada yang memegang kaki kami saat itu. Sosok pocong Pak Sugi pun terus menghampiri kami sembari berkata, Tolong saya, Pak. Saya dan Pamudi yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa memejamkan mata sembari berdoa. Ketika kami sedang memejamkan mata, sosok pocong Pak Sugi pun berkata kembali, Tolongin saya, Pak. Saya gak tenang. Saya yang kala itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa terus berdoa. Dan seketika ada angin yang begitu kencang. Ketika saya membuka mata, alhamdulillahnya sosok pocongnya Pak Sugi pun telah menghilang. Saya dan Pamudi langsung bergegas pulang menuju pos ronda dan menyudahi ronda keliling di malam itu. Sesampainya di pos ronda, Pak Tarjo keheranan melihat saya yang basah kuyup dengan pakaian yang kotor. Kenapa Kang? Ada kejadian apa? Ucap Pak Tarjo kepada aku. Enggak Pak, gak ada apa-apa. Tadi cuma terpeleset waktu di jalan. Ucapku sengaja enggak memberitahukan kejadian yang saya alamin ke Pak Tarjo, agar nanti Pak Tarjo dan Pak Arif tidak ketakutan saat melakukan ronda keliling. Ini pakai jaket saya aja Kang, biar gak masuk angin, ucap Pak Arif kepada aku. Gak usah, gak apa-apa, pakai sarung aja, balasku. Ya udah, saya dan Pak Arif ronda keliling dulu ya, saat Pak Tarjo sembari beranjak pergi bersama Pak Arif. Saya dan Pamudi pun memutuskan untuk menyeduh kopi agar badan ini terasa hangat, pikirku kala itu. Waktu pun terus berjalan, dan Pak Tarjo sama Pak Arif pun datang dengan muka yang sok lihatku kala itu. Ada apa? Kenapa Pak? Ucapku. Apes Kang? Tadi waktu ronda keliling malah dicegat pocong, balas Pak Tarjo kepadaku. Iya apes, saut Pak Arif sembari menggerutu. Saya dan Pamudi pun memilih diam tidak membicarakan kejadian yang tadi kami alami. Seketika Pak Tarjo pun menceritakan kejadiannya, yang dimana saat itu mereka sedang berjalan menelusuri kampung. Tiba-tiba dari arah belakang mereka terdengar suara geraman. Dan seketika mereka melihat ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Akan tetapi ketika mereka mengalihkan pandangan ke depan, sosok pocong Pak Sugi pun sudah berdiri tepat di depan mukanya, dengan kain kapan yang bercucuran darah dan mukanya yang gosong sembari berkata, Tolongin saya, Pak. Saya gak tenang. Pak Tarjo dan Pak Arif pun yang melihat sosok tersebut memutuskan berlari dan kembali ke pos ronda. Begitulah cerita mereka kepada saya. Sejak itu pun kami hanya terjaga di pos ronda sampai kala itu azan subuh berkumandang.
Merasa udah aman karena udah waktu subuh, kami pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Singkat waktu, pagi pun tiba. Saya yang kala itu harus pergi kerja, merasa malas untuk beranjak dari tempat tidur. Merasa lelah dan kurang tidur, akhirnya saya pun memutuskan untuk absen kerja kala itu dan melanjutkan tidur kembali. Tidak terasa, jam pun menunjukkan pukul 3 sore. Saya yang kala itu baru bangun tidur, bergegas pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Merasa jenuh dan bosan, berdiam di rumah, saya pun memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kampung dan mampir ke sebuah warung untuk membeli kopi sembari sebat dua sebat di warung itu. Ketika sedang asik-asiknya melakukan sebat, penjaga warung itu pun membuka pembicaraan. "Kang Andi, udah tahu belum rumor terbaru dari kampung ini?" ucap penjaga warung ini kepada aku. "Rumor apa emangnya, Bu?" sahutku. "Itu Kang, banyak warga yang diteror sosok pocong Pak Sugi. Jujur aja, saya pun pernah diteror olehnya ketika saya sedang menjaga warung di sini," ucap penjaga warung itu kepadaku. "Diteror gimana, Bu?" sahutku kembali. "Iya, kala itu saya sedang akan menutup warung ini, tetapi seketika dari belakang ada yang menepuk punggung saya. Ketika dilihat ternyata itu sosok pocong," ucap penjaga warung itu. "Dan semenjak itu saya tidak berani membuka warung sampai larut malam. Saya juga pernah, Bu, dan lebih parahnya saya sampai 2 kali diteror," ucapku kembali. Saya pun menceritakan semuanya kepada penjaga warung tersebut. Dimulai waktu saya sedang pulang dari tempat kerja sampai seketika sedang melakukan ronda kala itu. "Ih, seram ya Kang. Semenjak ada pembunuhan Pak Sugi, kampung kita jadi gak tenang," sahut penjaga warung. "Iya Bu, apa mungkin Pak Sugi gak terima ya?" sahutku kembali. "Mungkin juga sih Kang," sahut penjaga warung. Saya pun yang kala itu sudah selesai ngopi, memutuskan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi, setibanya di rumah, ibu dan bapak bersama kedua adekku akan pergi ke rumah nenek dan menginap di sana. Karena nenek sedang jatuh sakit, kata mereka kepada aku. "Andi, ibu sama bapak pergi ke rumah nenek dulu ya," ucap ibu kepada aku. "Iya Bu, hati-hati di jalannya," sahutku. "Iya, kamu juga hati-hati di rumah. Jangan nunggu ibu sama bapak pulang, kunci aja pintu kalau malam. Ibu sama bapak dan kedua adik kamu mau nginep di rumah nenek. Kemungkinan pulangnya besok," sahut ibu kepada aku. "Iya Bu, iya. Salam ke nenek," ucapku pada ibu. "Iya, nanti ibu salamin. Ya udah, kami berangkat dulu ya," ucap ibu. "Iya Bu, hati-hati," balesku. Mereka pun berangkat, menyisakan saya sendiri di rumah. Tidak kerasa, waktu itu pun menunjukkan pukul 9 malam. Saya yang sedang asik menonton TV dikagetkan dengan suara ketukan di pintu. Pikir saya pada waktu itu mungkin ibu dan bapak tidak jadi menginap di rumah nenek. Saya pun bergegas membukakan pintu. Akan tetapi ketika saya buka, tidak ada siapapun. Hanya terasa angin yang menabrakku kala itu. Tidak pikir panjang, saya pun menutup pintu kembali. Tidak berpikiran aneh-aneh, saya pun melanjutkan menonton TV. Akan tetapi, ketika baru aja saya duduk, terdengar suara seperti benda jatuh di dapur. Saya pun pergi untuk mengecek ke dapur. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Hanya terlihat perabotan dapur yang sudah berantakan. Pikirku, mungkin itu disebabkan oleh tikus. "Ah, apaan sih ini?" ucapku sembari kesal karena harus merapikan perabotan yang sudah berantakan di dapur. Akan tetapi,
Ketika saya sedang merapikan satu persatu perabotan tersebut, terdengar suara gedoran dari pintu kamar mandi. Saya yang merasa kaget pun menengok ke arah kamar mandi itu. Dan ternyata sosok pocongnya Pak Sugi sudah berada di situ. Saya merasa ketakutan bergegas lari masuk ke kamar. Akan tetapi entah dari mana datangnya sosok pocong Pak Sugi tersebut sudah berada di kamarku. Saya pun bergegas putar balik untuk keluar. Tetapi pintu kamar saya tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Sosok pocong Pak Sugi itu pun terus menghampiri saya dan seketika mukanya dan mukaku berhadapan. Dengan muka yang gosong sembari berkata, Tolongin saya, Kang. Saya gak tenang. Tolong doain saya, Kang. Saya mendengarkan perkataan pocong Pak Sugi tersebut hanya bisa terduduk sembari memejamkan mata karena merasa takut kala itu. Seketika ada tiupan angin yang begitu kencang dan ketika saya membuka mata, ternyata sosok pocong Pak Sugi pun telah menghilang. Merasa lega karena sosok tersebut udah gak ada, saya pun memutuskan untuk tidur malam itu. Kepagian hari pun tiba. Saya baru terbangun dari tidur, sekilas mendengar kehebohan dari luar. Yang kala itu sudah banyak warga yang berkumpul membicarakan sosok pocong Pak Sugi. Ternyata semalam bukan hanya saya yang didatangin sosok pocong tersebut. Para warga yang lain pun diteror olehnya. Saya pun menceritakan kejadian semalam kepada warga yang sedang berkumpul itu. Mendengar cerita saya, para warga yang lain pun sepakat untuk melakukan doa bersama di bekas kedai satenya Pak Sugi. Sebulan pun berlalu. Semenjak itu, saya dan para warga yang lain tidak pernah diganggu sosok pocong Pak Sugi lagi. Dan aktivitas di kampung saya pun kembali normal seperti biasanya. Segini dulu cerita yang kali ini gue bawain. Bagi kalian yang suka, boleh like, comment, and share cerita ini. Dan terus dukung channel ini agar terus bisa menyajikan asupan-asupan horor bagi kalian. Dan salam horor.